Tidak ada waktu lagi untuk melihat dan menoleh ke belakang. Tidak ada waktu lagi untuk memelihara karakter yang tidak berkenan. Sebab apa? Guncangan-guncangan semakin besar secara jasmani dan secara rohani. Guncangan imanmu pun akan besar. Guncangan di dunia ini pun begitu besar. Jangan abaikan apa yang Tuhan perkatakan kepadamu hari ini. Hari ini Elohim berfirman bagimu, Mana Sorgawi. berdoa akan seluruh wilayahmu, berdoa akan seluruh daerah-daerah di mana engkau berdiri. Sebab bencana-bencana besar pun akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Kesusahan-kesusahan akan semakin melanda bumi. Saatnya kesusahan dalam perekonomian pun akan memenuhi bumi. Terlebih anak-anak Elohim yang menyatakan diri hidup di dalam Elohim. Saatnya ujian berat yang akan kau hadapi, ujian berat yang ada di hadapanmu. Saatnya engkau harus diuji. Engkau akan menghadapi ujian sangkal diri dan pikul salib. Sebab ini saatnya kita dipertaruhkan. Hidup bahkan iman dipertaruhkan. Ini saatnya engkau harus menunjukkan engkau anak Elohim atau apakah engkau milik bumi ini. India akan mengalami bencana yang sangat besar, dan Indonesia akan mengalami kesusahan yang sangat besar. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu untuk menyongsong hari yang akan datang. Terlebih persiapkan hidupmu menyongsong hari kedatangan Elohim di dalam kekudusan. Jangan engkau menyangka dunia ini akan semakin baik. Dunia ini akan semakin sulit. Kesusahan, kesukaran akan menghampiri. Semakin banyak iman yang akan runtuh. Akan banyak orang yang akan murtad dari imannya. Akan banyak orang yang menyangkal iman. Bahkan banyak yang merasa mereka masih menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Elohim pun sudah menjauh daripadanya oleh karena dosa-dosa, oleh karena keterikatan akan dunia ini. Mari, hai engkau anak-anak Elohim, kobarkan semangatmu, api pemurnian, api kemuliaan. Itulah yang harus engkau nyatakan dalam kehidupanmu. Jangan biarkan rohmu padam oleh segala apa yang ada dalam pikiranmu. Jangan biarkan rohmu padam oleh segala apa yang ada dalam hatimu, oleh segala kecamuk-kecamuk yang ada di dalam hidupmu. Buang, lepaskan semua itu. Sebab harinya sudah akan tiba. Saatnya engkau harus terlatih untuk menjadi anak-anak yang benar-benar berdiri atas kebenaran firman Elohim. Saatnya hidupmu harus benar-benar terlatih sebagai anak-anak, sebagai orang yang benar-benar mempertahankan dan memperjuangkan iman. Saatnya hidupmu harus terlatih menjadi patriot kebenaran. Saatnya hidupmu harus terlatih menjadi laskar Hamasiah yang harus berdiri menyerukan kebenaran, bukan mental penakut, bukan mental pengecut. Mari semua tetap diam. Tidak ada waktu lagi. Haruskah Elohim menyatakan ganjaran-ganjaran besar dalam hidupmu, teguran-teguran nyata dalam kehidupanmu, agar engkau bertobat dari segala kepicikanmu, dari segala kedengkian hatimu? Haruskah semuanya itu ada di hadapanmu, agar engkau benar-benar kembali dan berpaling kepada Elohim? Bukankah peringatan-peringatan telah diberikannya kepada engkau, hai engkau anak-anak manusia? Bukankah peringatan-peringatan telah diberikan kepadamu? Namun apa yang telah engkau berikan kepada Elohim? Apa yang sudah engkau serahkan kepadanya? Apakah engkau telah menyerahkan tubuh, roh, dan jiwamu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya? Tetapi engkau masih berkecamuk di dalam hatimu, di dalam pikiran dan perkataanmu. Bukankah itu
kejahatan yang memenuhi kehidupanmu, yang akan menjadi binasa, keji yang berdiam di duci, yang akan menjadikanmu tertipu dalam masa kesukaran. Apakah saatnya bagimu untuk memelihara semua keegoisanmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala hatimu, segala hasratmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala kekecewaanmu, segala kedengkianmu? Bukankah harinya engkau harus melihat dunia ini penuh dengan kebinasaan Sodom Gomora? Bukankah saatnya engkau harus melihat dunia ini yang penuh dengan kejahatan-kejahatan? Bukankah engkau harus melihat dunia ini kasih yang semakin dingin, manusia mencintai dirinya sendiri? Apakah matamu masih buta untuk melihat segala apa yang terjadi? Apakah engkau masih akan berdiam diri? Bukankah sudah waktunya? Dunia ini akan berlalu. Bukankah sudah waktunya? Semua akan selesai. Namun bagaimanakah engkau hidup di dalam hidupmu? Bagaimanakah engkau di dalam perbaharuan hidupmu? Hosadahu didahal hasanah. Bukankah Elohim mengasihimu lebih daripada engkau mengasihinya? Bukankah Dia menyerahkan segalanya bagimu? Namun apakah yang telah engkau serahkan kepadanya sebagai bukti kesetiaanmu, sebagai bukti cinta kasihmu kepadanya? Bukankah berulang kali Dia datang menghampiri engkau dan berseru dengan firman-Nya? Namun bagaimanakah engkau mendengarkan dan menyikapi segala perintah-perintahnya, segala pesan-pesan yang diberikan Elohim kepadamu, hai seluruh bumi? Masihkah engkau berdiam? Masihkah engkau tetap di dalam hidupmu yang lama? Bukankah sudah saatnya bagimu dalam pembaharuan hidupmu menjadikan hidupmu lebih hidup, lebih memuliakan Elohim? Bukankah engkau adalah orang-orang pilihan yang dikasihinya? Bukankah engkau anak-anak yang dikasihinya? Namun bagaimanakah engkau mengasihinya? Bagaimanakah engkau berkata engkau mengasihinya? Namun engkau memelihara segala kepicikan hatimu. Namun engkau memelihara segala kejahatan-kejahatan dalam kehidupanmu. Engkau yang memelihara dusta dalam mulutmu. Engkau masih memelihara segala kesesatan-kesesatan di dalam hatimu. Bukankah jiwamu berseru-seru memanggil Elohim? Bukankah jiwamu berseru-seru bermohon kepada Elohim agar engkau diselamatkan? Namun bagaimanakah engkau mendengarkan jeritan jiwamu? Akankah engkau mendengarkannya? Sadarlah hai umat manusia, dengarkanlah apa yang Elohim sampaikan kepadamu hari ini. Dengarkanlah apa yang Elohim sampaikan kepadamu setiap waktu, agar di saat hari kedatangannya engkau melihat, engkau menyadari sungguh besar kasih anugerah yang akan dinyatakannya pada engkau di saat hari kedatangannya. Engkau akan melihat kemuliaan yang ditaruhkan bagi engkau, yang diberikan bagimu, tidak sebanding dengan apa yang telah engkau bayar, dengan harga yang telah engkau bayar di saat datang kepadanya. Hosada ika inahal hasada one namasana. Hodina hasana, hiduplah di dalam roh dan kebenaran, hiduplah di dalam kasih dan kekudusan, hiduplah di dalam persekutuan yang benar-benar di dalam Elohim. Hiduplah, hiduplah. Jangan biarkan engkau mati dan jatuh ke dalam kebinasaan. Namun biarlah jiwamu, biarlah rohmu beria-ria memuji dan memuliakan Elohim. Osaduhu daradididi sedih inamas. Osadih inahala hasanah. Kejahatan semakin besar di dalam bumi ini. Hai engkau anak-anak yang dikasihinya, lihatlah bagaimana dunia ini telah syarat dengan segala dosa. Sodom Gomora yang memenuhi bumi semakin melukai hatinya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Hosan, hosan. Haleluya. Hosan, haleluya.
Engkau yang mengajari kami Bapa. Engkau yang menuntun kami, ampuni setiap umat-Mu Bapa. Ampuni dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan. Bawa kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang benar-benar mengasihi-Mu Bapa. Tuntun kami agar kami tidak menjadi pendusta di hadapan-Mu Bapa, dengan kami hidup sebagai pelaku firman-Mu. Tuntun kami Bapa agar hati kami murni dan tulus untuk datang memuji dan memuliakan-Mu. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, hanya bagi-Mu segala pujian kami. Hanya kepadamu kami sandarkan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa. Inilah tubuh, roh dan jiwa kami yang kami bawa ke hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami, sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Jadikanlah ini berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, glory hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Elohim. Haleluya. Sekalipun teguran keras, namun lega rasanya kalau teguran itu diberikan. Haleluya. Tidak ada yang bisa membatasi kalau Elohim sudah berfirman, ya. Tidak ada yang bisa membatasi. Kenapa firman itu begitu keras dan kencang? Karena Elohim melihat, ya, bagaimana kita yang katanya sebagai anak-anak Elohim tetapi sulit sekali untuk menguasai hati. Ujian demi ujian akan diperhadapkan kepada kita. Namun di sana kita harus tahu, ujian itu sesungguhnya untuk apa? Ya, untuk melatih kita. Ujian itu diizinkan terjadi menjadikan kita lebih dan lebih lagi, ya, supaya kita layak di saat hari kedatangannya. Kita lolos. Ujian diperhadapkan bukan untuk memancing hidupmu supaya engkau jatuh ke dalamnya. Di saat kemarahan itu dipancing dalam hidupmu, kekecewaan, kekesalan itu, ya, dan engkau terpancing olehnya. Apakah semua itu diizinkan supaya engkau terjatuh? Tidak. Semua itu diizinkan terjadi supaya engkau tahan uji, supaya engkau layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan supaya engkau menonjolkan semuanya itu dalam hidupmu, melampiaskan semuanya itu dalam hidupmu. Itu namanya kebodohan dan kekonyolan dalam setiap kita yang jatuh ke dalam pencobaan. Makanya dikatakan sadar dan berjaga-jagalah, lawanlah iblis supaya ia lari daripadamu, ya. Tadi siang ada dua hal yang Tuhan sampaikan, ya. Ada dua hal yang harus engkau ketahui. Yang pertama, Elohim berfirman, lakukanlah firman Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini ada tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, saya bacakan, ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Elohimmu. Oke, saya akan baca dari mulai ayat yang ke-25, ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yahusua. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Walau Yahusua tahu dia berdiri untuk mencobai, tetapi Yahusua telah tetap memberikan jawaban yang sesungguhnya, jawaban untuk menyelamatkan hidup kita kalau kita mendengar. Jadi segala teguran, segala nasihat itu harus kita dengarkan. Untuk apa? Untuk membawa hidup kita lebih dan lebih lagi di dalam pembaharuan hidup supaya kita lebih hidup lagi, ya. Jawab Yahusua kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yahusua kepadanya, jawabmu itu benar.
perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi dua hal yang Elohim sampaikan kepada kita, salah satunya supaya kita melakukan firman Elohim dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya kita hidup. Melakukan firman Elohim dengan segenap jiwa, melakukan firman Elohim dengan segenap kekuatan dan akal budi. Bukan hanya dalam perkataan saja. Supaya apa? Supaya kita hidup. Arti hidup yang dikatakan dalam firman Tuhan itu apa? Supaya kita selamat, hidup kekal. Bukan hidup yang dikatakan secara jasmani, tetapi hidup yang dikatakan dalam firman Elohim adalah kekekalan. Jadi lakukan firman itu sepenuhnya. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan? Kalahkanlah iblis dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Waktu tadi Elohim menyampaikan ini kepada saya bilang, Bapak, ini ada ayat ini di dalam kitab suci. Saudara bisa buka dari Yakobus pasal keempat ayat yang ke-7. Nah, Yakobus pasal keempat ayat yang ke-7 Karena itu tunduklah kepada Elohim dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi di sini yang saya temukan kata lawanlah iblis. Tetapi tadi Elohim mengatakan kalahkanlah iblis dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Karena di saat engkau melawan iblis, apakah engkau menang? Ini. Jadi kalimat ini satu kata yang spesial hari ini yang saya terima dari Elohim adalah kalahkan iblis, bukan hanya melawan iblis. Jadi kita kalahkan iblis dengan melawan iblis. Karena ada orang yang melawan iblis, tetapi iblis itu tetap menang. Nah, bagaimana iblis akan lari daripadanya? Tetapi di saat engkau melawan iblis dan mengalahkan iblis tersebut dalam segala kehidupanmu, maka iblis itu akan lari daripadamu. Jadi ini yang Tuhan mau, bukan hanya melawan saja, tetapi kita harus kalahkan, kita harus patahkan segala pekerjaan iblis dalam segala kehidupan kita. Apa pekerjaan iblis itu dalam kehidupan saudara? Banyak. Membuat saudara berpikiran negatif, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara marah, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara kesal, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara kecewa, itu pekerjaan iblis. Inilah dulu hal-hal umum. Hampir tiap hari Sabtu saya menyampaikan ini kepada saudara. Tetapi apakah kita lolos dari hal ini? Sepanjang sepekan, apakah engkau bisa lolos dari semuanya ini? Jadi Elohim berfirman, kalahkan itu. Bukan hanya melawan saja, karena banyak orang di saat satu contoh seseorang mencaci maki dia, atau menghina dia segala macam, dia melawan. Dia melawan apa? Dengan dia diam, dia berdoa, Tuhan kuasai hatiku, 1 menit, 2 menit, 3 menit masih menang. Tetapi di saat bertubi-tubi, kalimat-kalimat yang disampaikan akhirnya apa? Dia lepas kontrol. Dia pun tidak bisa sangkal diri dan pikul salib. Sementara tadi dia melawan iblis. Namun dia tidak mempunyai power dan kekuatan untuk melawan itu. Dengan apa? Dia membiarkan segala perkataan itu, perenungan dalam pikiran dan hatinya akan segala kalimat-kalimat itu diterimanya dalam hitungan 22 detik, maka jadi. Jadilah marah, jadilah kecewa,
Jadilah kesal, jadilah tersinggung. Nah, di saat itu jadi, apakah engkau telah mengalahkan iblis? Apakah engkau telah melawan dan menjatuhkan dia? Tidak. Tetapi yang ada engkau yang jatuh olehnya. Bagaimana iblis itu bisa lari daripadamu? Ya. Bagaimana iblis itu bisa jauh daripadamu? Jadi kalahkan iblis dalam segala kehidupanmu, supaya ia lari daripadamu. Kalahkan ya, bukan hanya lawan, tetapi kalahkan ya. Mari kita buka dari 1 Petrus pasal yang kelima. Sabar, ini kita banyak ayat malam ini, walau rencana hanya sebentar ya. 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat 8. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan iblis itu? Ya. Bagaimana supaya iblis itu bisa lari daripada kita? Ya. Mari kita baca dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi supaya kita bisa melawan iblis ini, maka kita harus memiliki kesadaran penuh akan segala situasi-situasi yang ada di hadapan kita, akan segala pencobaan-pencobaan yang ada di hadapan kita. Jangan berulang kali saya sampaikan kepada saudara, namun berulang kali juga saudara pun jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Ya, saudara tidak mengizinkan Elohim bekerja dalam hidup saudara untuk menyelesaikan segala persoalan. Sementara pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, ya, yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita secara manusia. Kita lebih kuat daripada pencobaan itu, asalkan apa? Kita benar-benar berpaut kepada Elohim. Asalkan kita itu benar-benar menyatu di dalam Elohim. Jangan tonjolkan keinginan dagingmu. Jangan tonjolkan keinginan marah tadi. Jangan tonjolkan keinginan kesal tadi. Jangan tonjolkan keinginan tersinggung tadi. Itu harus diruntuhkan. Ngapain kita membawa itu? Sesak tubuh roh dan jiwamu membawa itu sebenarnya, ya. Apakah engkau tidak sadar di saat engkau memikul itu semua, ya? Itu bukan kuk yang ditaruhkan, kekesalan, ketersinggungan, kekecewaan, kemarahan. Itu bukan kuk yang ditaruhkan, tetapi ujian-ujian itu adalah kuk yang diizinkan terjadi. Itu ringan dan enak. Engkau pun tidak akan terjatuh di saat engkau berjalan bersama-sama dengan Hamasyah, ya. Apakah ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita? Tidak. Ya, itu firman. Sebelum kita bahas lagi ke 2 Petrus, kita buka dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ya. 1 Korintus pasal 10. Ayat ke-13. Oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi itu hanya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Elohim setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kurang apa lagi firman ini meneguhkan hati kita? Kurang apa lagi firman-firman yang disampaikan oleh Elohim untuk membuat kita supaya kita tetap bertahan, untuk membuat kita supaya kita semakin teguh,
untuk membuat kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Semua ayat-ayat di dalam firman Tuhan di dalam kitab suci, semuanya itu membawa kita supaya kita teguh berdiri, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan diizinkan terjadi, diizinkan. Tapi bagaimana engkau menyikapinya? Apakah engkau akan terjatuh? Atau bahkan engkau akan menang dengan apa? Sadar dan berjaga-jagalah. Kita kembali ke 2 Petrus tadi ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia selalu mengintai, segitu ada celah, ya, oh langsung masuk, ya, langsung masuk. Dan dia menghimbau 7 kali lipat yang lebih jahat, ya, sehingga orang yang jatuh ke dalam pencobaan itu makin banyak juga ujian-ujian yang akan dihadapi ya. Kalau sudah kita mulai, satu contoh dengan rasa marah saja masuk semua. Pencobaan-pencobaan yang lain itu pun akan masuk ya. Mulai dari marah ya, gampang kesal, gampang tersinggung, gampang segala sesuatu itu ya. Hubungan bersama Tuhan pun akan berkurang ya. Tidak tenang dalam hidupnya. Nah ini kalau celah itu sudah kita izinkan masuk ya. Jadi tutup itu, plester itu. Jangan izinkan celah itu masuk ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman yang teguh, bukan iman yang goyah. Iman yang teguh ini di saat engkau terpancing dengan segala sesuatu, iman saya tidak akan goyah. Saya tidak akan tercuri sukacitanya ya. Saya akan tetap mengasihi ya. Sekalipun hatimu sudah sakit kali dibuat olehnya ya, tetapi engkau masih sanggup untuk berkata, aku mengasihimu. Ya. Nah, jadi harus dengan iman yang teguh. Jangan di saat segala sesuatu dia perbuat kepadamu, engkau pun jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Hati-hati. Jadi di dalam iman yang teguh, mau seberapa besar pun iblis berusaha merongrongmu atau mencuri sukacitamu, sukacitamu tidak akan tercuri ya. Terlebih damai sejahtera. Ingat, jangan izinkan iblis mencuri sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam dirimu. Jangan izinkan ya. Sadar, berjaga-jaga. Kalau ada persoalan, ini iblis hendak merongrongku ya. Ini iblis hendak mencuri sukacitaku. Ini iblis membuat aku supaya imanku tidak teguh. Jadi lawanlah itu dengan iman yang teguh ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang di seluruh dunia memiliki ujian yang sama. Kalau hari ini engkau menghadapi ujian yang satu, siapkan hatimu untuk menghadapi ujian yang lain. Karena seluruh umat di dalam dunia ini memiliki ujian yang sama ya. Jadi mari latih diri. Sebenarnya melalui ujian-ujian yang di hadapan kita ya, kita menjadi terlatih loh. Saya sekiranya tidak banyak pencobaan-pencobaan ya, tidak banyak hujatan, hinaan, caci maki yang saya terima, mungkin saya tidak terlatih untuk hal itu ya. Mungkin ya, kalau sekiranya saya disinggung dan saya tersinggung, itu sulit untuk hilang karena saya tidak terlatih. Tetapi ujian-ujian itu diizinkan untuk semakin melatih kita ya. Coba saudara, angkat apa namanya itu yang diginikan loh, apa namanya itu Nuh? Barbel ya. Coba kalau saudara hari ini ambil barbel ya, angkat nih. Baru-baru diangkat berat nggak? Pasti berat. Tapi coba setiap hari kau latih dirimu untuk mengangkatnya, maka akan ringan ya. Akan biasanya tidak seperti pertama sekali ya.
Saya pernah ke satu toko, itu beberapa minggu lalu. Saya melihat ada di toko itu ya. Nah, padahal beratnya baru berapa kilo. Saya angkat, berat sekali. Tapi sekiranya saya latih, ya, akan berjalan biasa aja mungkin ya. Makanya bersyukur di saat ada latihan di dalam hidupmu, ya. Bersyukur di saat ada ujian pencobaan yang menghampirimu. Bukan malah engkau jadi tawar hati, bukan malah engkau jadi kesal atau kecewa dengan segala pencobaan, bukan malah engkau jadi marah, ya. Tetapi yang ada, engkau semakin kuat. Karena setiap ujian yang diizinkan terjadi, itu membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin berpengertian, dan semakin bijaksana dalam menghadapi segala persoalan. Jadi kita tidak kanak-kanak lagi, ya. Nah, mari kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Ini saya udah kering ini. Karena tadi kami ibadah 4 jam saya berdiri. Habis 4 jam sekarang duduk lagi di sini. Jadi mulut saya ini tidak diam selama berapa jam, ya. Dari jam 1 sampai sekarang mulut saya begini, ya. Nanti saudara bisa lihat di Facebook saya. Ini Situmorang, ya. Karena ibadah tadi kita live-kan, ya. Oke. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Ayat 25 sampai 27. Ini mengajari kita untuk melatih. Karena apa? Paulus saja dia melatih hidupnya dengan segala sesuatu, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Nah, kita adalah orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Kita di bumi ini ada untuk bertanding, ya. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, kalau kita ada di dalam dunia untuk diuji kelayakannya, namanya ujian. Berarti pertandingan. Bumi ini bukan tempat kita, ya. Nah, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Keren, ya. Saudara bertanding gak? Atau cuman diam aja di dalam bumi, menyerahkan hidup, ya, ditetapkan untuk binasa? Mau? Kalau engkau tidak mau menetapkan hidupmu untuk binasa, maka tetapkan hidupmu untuk diselamatkan dengan apa? Kuasai diri dalam segala hal, ya. Harus benar-benar menguasai, ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ya. Jadi orang yang bertanding di dalam dunia, ini kita baca dari ayat yang sebelumnya, ya. Nah, saya hanya membaca dari ayat 25. Nah, tetapi pertandingan di dalam bumi, di bumi juga ada bertanding, ya. Nah, dalam segala pertandingan di dalam bumi, satu contohnya pertandingan bulu tangkis, ya. Pertandingan catur, ya. Pertandingan di sekolah, ya. Olimpiade. Semua ini untuk apa? Meraih hadiah atau meraih menjadi pemenang. Tetapi pertandingan seperti ini hanya untuk memperoleh sesuatu yang fana. Karena sekalipun ada hadiah, satu contoh sekian juta atau sekian miliar, ya, semua itu sesuatu yang akan fana. Tetapi pertandingan kita, ya, untuk sesuatu yang kekal, ya, untuk sesuatu yang abadi. Pertandingan kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yaitu apa? Hidup kekal, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, kata Paulus, ya. Sejak dia ikut Tuhan, sejak dia menyerahkan hidupnya kepada Elohim, ya, dia bukan orang yang meninju sembarang tinju, tetapi bukan tinju seperti ini, ya. Tetapi tujuan-tujuan dari perkataannya, tujuan-tujuan daripada hidupnya itu benar-benar tepat sasaran, ya.
Tujuan hidupnya hanya untuk memuji memuliakan Elohim. Tujuan hidupnya untuk masuk surga. Makanya dia pun bertanding di dalamnya. Ya. Bertanding di dalamnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Jadi Rasul Paulus melatih tubuhnya, ya. Rasul Paulus melatih hidupnya. Ya. Jadi saudara dan saya tetap juga untuk melatih. Coba cek mil baterainya ini. Tiba-tiba redup dia. Terisi. Sebentar, ini harus di charger. Kalau tidak tiba-tiba mati nih. Udah? Sudah tercharger? Oh sudah. Harus dilihat, ya kan? Oke. Jadi Rasul Paulus juga dalam segala keadaan dia melatih tubuhnya, ya. Di sini tidak dikatakan melatih roh, ya, tetapi melatih tubuh. Karena melalui tubuh inilah kita diuji kelayakannya. Apa tidak cukup banyak pelatihan-pelatihan yang diizinkan terjadi atas hidup Paulus? Ya, banyak sekali. Ya. Pencobaan-pencobaan yang dihadapi banyak sekali. Tetapi dia melatih dan menguasainya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Elohim, latih hidupmu, latih mulutmu ini untuk tidak memperkatakan apa yang tidak berkenan, supaya tidak memperkatakan perkataan yang sia-sia, supaya tidak cakap kotor, ya. Latih hatimu untuk bersabar. Latih pikiranmu untuk berpikir hal-hal kerajaan sorga, untuk berpikir hal-hal yang positif. Ya. Latih tubuhmu ini untuk benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Harus bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah, tidak selamat. Ya, bukan saya yang mengatakan, firman. Karena saya bukan pemilik sorga, saya mau masuk sorga. Ya. Pemilik sorga adalah Elohim. Tetapi kita adalah orang-orang yang berjuang untuk memasukinya. Oleh karena itu, sangkal diri. Pikul salib. Latih hidupmu supaya engkau dan saya bisa lolos, bisa lulus dalam ujian, dalam pertanyaan. Ya. Hati ini harus benar-benar dijaga, sabar. Sabar dalam segala hal, ya. Tekun dalam berdoa. Jangan gampang tercemar. Pikiran, hati, perkataan, ya ini yang gampang sekali tercemar. Jadi kuasai seluruh hidupmu, ya. Rasul Paulus aja yang sudah langsung Elohim berbicara kepadanya, dia pun harus melatih hidupnya. Terlebih kita, ya. Siapa kita? Ya. Tetap semangat, ya. Nah, kita baca dari Amsal 16. Amsal 16 ayat 32. Jadi melatih hidup kita itu tadi dikatakan kita harus sabar. Ya. Harus sabar. Mau dicaci maki, ya. Mau dipancing untuk marah, sabar saja. Ya, tunjukkan kepada mereka engkau adalah orang yang mengasihi. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Jadi mari sabar. Ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, artinya apa? Orang yang menguasai diri, sukacitanya akan besar. Orang yang merebut kota sukacita nggak merasa merdeka, ya kan? Karena yang merebut kota, mereka itu memerdekakan satu wilayah untuk menjadi tempat mereka, menjadi pemenang, ya. Mereka memenangkan pertandingan. Sukacita enggak? Tetapi orang yang menguasai diri,
melebihi itu semua. Di saat engkau mencapai kesuksesan dalam bisnismu, sukacita pasti. Di saat orang-orang yang kau kasihi memberikan hadiah-hadiah kepadamu, sukacita pasti. Tetapi ya, orang yang menguasai dirinya melebihi itu semua. Melebihi pencapaian-pencapaianmu di dalam kehidupanmu. Ya. Jadi sabar. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Ya. Jadi luar biasa kalau kita menjadi seorang penyabar. Efesus pasal 2. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus pasal 3. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul
dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus pasal 4. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Manusia baru.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mana Sorgawi.